Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Mayunur Anjani. Di sini saya akan mewawancarai abang saya yang menjadi pengusaha bengkel karena saya ingin menjadi pembisnis seperti beliau. Dan tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas individu ketujuh mata kuliah karakter building. Apa latar belakang abang memilih usaha ini? Sebelum saya memulai usaha ini, saya memang sudah dapat pengalaman dari saya pernah bekerja di suatu bengkel di kota Brebes. Sebagai seorang anak yang baru tamat SMA waktu itu, saya hanyalah jadi pesuruh di bengkel atau hanya mengerjakan hal-hal kecil atau pekerjaan kecil, seperti mengganti oli, menambal ban, dan menambah angin. Dari pekerjaan saya di bengkel tersebut, saya belajar bagaimana caranya memperbaiki motor atau mobil dari hal-hal yang kecil. Berawal dari hanya menonton A ke B, B ke C kerja, lalu akhirnya saya hafal caranya bekerja. Kalau dibilang saya seorang seorang yang tamatan mesin, memang bukan saya tamatan mesin, tapi saya belajar sendiri dari pengalaman kerja di bengkel. Dari pengalaman inilah yang saya berencana membuka tempat tambal ban dan ganti oli, ya, dan memanfaatkan ruang kosong di samping kiosnya om saya. Dan bagaimana sejarah perkembangan usaha hingga saat ini? Awalnya pas tahun 2015 saya berniat untuk membuka tempat tambal ban dan ganti oli ataupun bengkel. Waktu itu saya benar-benar harus disuruh terus-terusan di bengkel tempat saya bekerja. Mungkin karena saya baru tamat SMA, jadi merasa belum bisa bekerja yang rumit atau dipekerjakan di tempat-tempat yang saya belum ketahui. Padahal saya mau sekali mencoba. Akhirnya waktu itu saya keluar dengan modal gaji yang cukup minim, dan kebetulan teman-teman saya ada yang jual kompresor. Akhirnya saya beli itu kompresor dan buka tempat tambal ban dan ganti oli di ruangan kosong samping om saya. Saya juga memulai pertama kali memulai mengumpulkan dana atau uang-uang kecil dari gaji tersebut, sedikit sedikit demi sedikit. Dari itu uang saya terkumpul dari usaha kios dan tambal ban. Akhirnya saya bisa beli alat-alat bengkel yang lain dan mulai memperbaiki motor, dan sampai sekarang usaha ini masih berjalan lancar. Mungkin penghasilan saya tidak banyak, tapi setidaknya saya bisa mencukupi kehidupan atau dapat menghasilkan uang dari jerih payah saya sendiri. Apa kendala yang dialami abang selama menjalani usaha ini? Kalau berbicara kendala, mungkin saya banyak sekali rintangan atau masalah-masalah yang saya dapat dari pengalaman saya tersebut. Mungkin yang pertama adalah yang salah satu faktor utama ya, itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama, modal, uang, dan tempat. Begitupun pengalaman saya sebelumnya. Saya tidak suka pinjam uang, jadi semua barang-barang bengkel saya beli, kumpul usaha saya sendiri, sedikit demi sedikit. Yang penting dari cari payah uang saya sendiri. Pelan-pelan, tapi pada akhirnya alhamdulillah lah ada hasilnya. Bagaimana cara abang untuk mengatasi masalah tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, saya lebih memilih mengumpulkan uang sedikit demi sedikit supaya tidak terlilit utang ke sana ke sini. Makanya saya membeli barang tersebut satu persatu. Jadi barang yang ada di bengkel itu gimana ya? Kapasitas perlengkapannya itu agak lama karena saya mengumpulkan dari dana sedikit demi sedikit. Daripada saya harus meminjam teman terlilit utang, saya selalu usahakan simpan uang dulu untuk beli barang secepatnya yang saya butuhkan di bengkel tersebut. Berapa modal yang abang keluarkan untuk membuka usaha ini? Kalau berbicara modal, saya mengeluarkan modal awal sebesar 2.500.000. Kemudian setelah saya diperhitungkan secara detail,
Setelah 2.500.000 tersebut, pengeluaran per bulannya juga 2 juta untuk membeli barang-barang yang selalu dibutuhkan untuk bengkel, keperluan bengkel, supaya di bengkel tersebut tidak kosong atau melengkapi barang-barang yang ada di bengkel. Karena mahal, biasanya saya beli setengah setengah demi setengah, sedikit demi sedikit. Dan untuk membeli oli atau ban-ban yang baru, saya juga mengeluarkan agak mahal karena saya ingin bengkel saya mempunyai kualitas dan barang yang saya beli juga mempunyai kualitas yang baik dan layak dipakai, layak dipergunakan. Berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Kalau berbicara tentang penghasilan, saya biasanya penghasilan sebulan dari angka 5 juta sampai 6 jutaan. Itu dari usaha bengkel saya. Tapi kadang-kadang saya suka membeli motor-motor rusak atau motor-motor bekas yang orang jual untuk saya perbaiki. Kemudian saya perbaiki, kalau sudah benar layak pakai, saya jual kembali dengan harga yang lumayan tinggi. Itu termasuk salah satu penghasilan yang saya dapat dari bengkel tersebut. Kalau dari penghasilan per hari kurang menentu ya, tergantung ramai atau sepinya pelanggan. Tapi ya kalau dari penghasilan terkecil ya 100 ribuan lah. Kalau penghasilan terbesar dalam satu hari 300 sampai 350 ribuan. Apakah sebelumnya Abang sempat berpikir atau kepikiran untuk membuka usaha lain selain usaha-usaha yang sudah Abang tekuni? Saya belum pernah berpikir untuk membuka usaha-usaha lain, tetapi saya mempunyai rencana untuk menjadikan bengkel saya lebih besar, berkapasitas tinggi, dan lebih berkualitas. Mungkin karena ini saja keterampilan yang saya punya, ilmu yang saya dapat dari usaha bengkel sebelumnya, dan pengalaman yang saya punyai. Jadi saya mau menjadi benar-benar berhasil menjadi anak bengkel yang sebelumnya emang sekolah saya bukan di permesinan. Sementara yang menjaga kios sekarang atau mengurus kios sekarang saya serahkan ke mama saya. Saya lebih berfokus di lapangan atau di bengkel untuk membenarkan motor atau menservis-servis motor. Apa strategi yang Abang terapkan dalam berusaha? Strategi yang saya terapkan dalam berusaha, yang pertama saya selalu bersyukur dan jujur. Yang kedua, ramah dan murah senyum terhadap orang-orang sekitar ataupun pelanggan yang datang ke bengkel kita. Yang ketiga, saya tidak mengambil keuntungan yang begitu besar ataupun berlebihan kepada pelanggan atau customer yang datang ke bengkel saya. Yang keempat, banyak-banyak relasi atau pengalaman sehingga banyak yang orang kita temui ketika ada motornya rusak di jalan, dapat kita promosikan untuk datang ke bengkel kita. Yang kelima, kerja jangan setengah-setengah dan beri yang terbaik untuk pelanggan supaya pelanggan atau customer puas dan akan menjadi langganan terhadap bengkel kita. Menurut Abang, apa tips untuk menjadi pengusaha? Kalau dari saya, tips jadi pengusaha, pokoknya kalau kita punya kemampuan atau keterampilan, bisa kita kembangkan, coba fokus dalam satu bidang tersebut, kemudian kita mencari relasi-relasi baru, supaya kita mempunyai pengalaman dari usaha-usaha yang kita inginkan. Jangan putus asa karena masalah itu akan datang terus kalau kita mau berusaha. Dan pintar-pintar juga untuk mengatur uang. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Abang yang sudah mau menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah karakter building. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.